pada hari ini teman-teman bisa memakai baju sendiri, bisa memakai sepatu sendiri, dan melakukan aktivitas di toilet sendiri. Sepertinya teman-teman pernah menjadi objek dari penerapan teori behaviorisme. Adakah yang sadar bagaimana proses kalian mempelajari life skill tersebut? Mari kita kembali ke masa kecil kalian. There was once upon a time, ketika kalian masih kecil, setiap pagi ketika baru bangun tidur, ibu kalian menggandeng kalian, menuntun kalian menuju kamar mandi. Sepertinya beliau saat menuntun kalian ke kamar mandi tidak menjelaskan di mana lokasi kamar mandinya. Seperti ini. Dek, kalau bangun tidur ke kamar mandi ya, lokasi kamar mandinya maju 2 langkah, terus belok kiri 10 langkah, terus hadap kiri, terus sudah masuk kamar mandi. Beliau hanya menuntun menuju kamar mandi, kemudian saat sampai kamar mandi, beliau bilang, "Pipis dulu ya, Dek." Nah, hal itu dilakukan ibu setiap pagi atau setiap si anak bilang, "Ma, pengen pipis." Sampai suatu ketika pada saat pagi-pagi baru bangun, si anak tanpa dituntun ibunya langsung ke kamar mandi sendiri. Nah, ketika melihat anaknya ke kamar mandi sendiri, si ibu tersenyum lalu bilang, "Wah, sayang hebat sekali bisa ke kamar mandi sendiri." Si anak happy bukan main. Besoknya pagi-pagi sebelum mamanya lihat, dia kembali ke kamar mandi sendiri. Lalu pada suatu ketika si ibu sudah merasa anaknya bisa ke kamar mandi sendiri, ternyata pada saat itu si anak tidak segera ke kamar mandi, lalu ngompol, lalu menangis. Lalu ibunya ketika melihat anaknya mengompol, menunjukkan ekspresi sedih sambil bilang, "Loh, sayang kan biasanya bisa ke kamar mandi sendiri tiap bangun pagi." Nah, dalam konsep behavioristik, hal-hal yang bikin anak happy lalu melakukan perilaku yang diinginkan itu disebut reward. Seperti senyum mama dan pujian mama. Lalu hal-hal yang gak menyenangkan tapi juga membuat anak melakukan perilaku yang diinginkan itu disebut punishment. Seperti keluhan mama dan ekspresi sedih mama. Selain itu, ada satu konsep lagi dari teori belajar behaviorisme, yaitu social learning, belajar dari meniru. Misalnya, dalam contoh anak belajar ke kamar mandi sendiri itu tadi, pada suatu ketika, tanpa diberitahu mama, dia tahu mana button yang harus dipencet untuk menyiram pipisnya. Lalu ibunya bertanya, "Loh, adik kok tahu itu yang dipencet?" Dan anaknya menjawab, "Kan lihat mama." Nah, itulah salah satu contoh social learning dari teori behaviorisme. Bagaimana penerapan teori behaviorisme dalam pendidikan? Saya mau kasih contoh yang sederhana pada mata pelajaran matematika tentang perkalian. Misalnya, kalian sebagai guru matematika nanti mengajarkan perkalian 12 kali 5.
Kalian tunjukkan caranya di papan tulis. 12 kali 5. 5 kali 2 dulu. Sisanya yang satu disimpan, nolnya ditulis. Kemudian 5 dikalikan 1 dan ditambahkan 1 dari perkalian sebelumnya. Ketemu deh 60. Lalu kalian meminta salah satu siswa untuk mencoba mengerjakannya di papan tulis dan dilihat oleh siswa-siswa yang lain. Ketika semua siswa sudah bisa melakukan perkalian 12 kali 5, kalian sebagai guru mengganti soal perkaliannya menjadi 13 dikali 5. Kalau pada mata pelajaran sejarah, misalnya kalian membuat modul yang isinya nama-nama pahlawan kemerdekaan Indonesia. Atas kalian kasih foto, bawahnya kalian kasih nama. Lalu minta mereka membacanya setiap hari berulang-ulang sampai mereka hafal. Oh, yang itu Pangeran Diponegoro. Oh, yang itu R.A. Kartini. Kalau di mata pelajaran tata busana, misalnya kalian membuat video tutorial mengukur lingkar perut, lalu kalian meminta siswa kalian untuk mempraktikkannya sesuai dengan video tutorial tersebut. Begitu penerapannya.